Karena kebanggaan hakim bukan pada berapa banyak harta yang dia kumpulkan. Saya sampaikan, kebanggaan hakim itu adalah berapa banyak putusan yang bagus, yang logis, yang memberikan rasa keadilan bagi para pihak maupun bagi masyarakat. Profesi hakim merupakan profesi hukum yang mulia, karena dalam menjalankan tugasnya, hakim seringkali dianggap sebagai wakil Tuhan dalam menjaga benteng hukum dan keadilan di suatu negara. Namun, tahun-tahun belakangan ini di Indonesia ada beberapa hakim yang terlibat dalam pelanggaran kode etik dan bahkan diduga melakukan perbuatan melawan hukum, seperti kasus suap ataupun kasus-kasus yang berurusan dengan KPK lainnya. Ada juga yang terlibat dalam dugaan perselingkuhan, pamer kekayaan, dan lain-lain. Menko Polhukam Republik Indonesia Bapak Mahfud MD beberapa saat yang lalu juga sempat menyatakan tentang dugaan modus jual beli pasal oleh para hakim. Tentu hal-hal tersebut merupakan suatu anomali dan paradoks dalam lembaga yudikatif di Indonesia, karena kita ketahui bersama ada satu kredo hakim di mana keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh sekalipun. Dan berdasarkan data dari laporan masyarakat 2 tahun terakhir, di mana terjadi suatu peningkatan dari pelanggaran kode etik dan perilaku hakim di Indonesia. Pada tahun 2021 dilaporkan ada sekitar 1.300-an laporan dari masyarakat tentang pelanggaran kode etik, dan tahun 2022 meningkat hampir 2 kali lipat, sekitar 2.900-an. Oleh sebab itu, pada episode Mihkes Unggul Universitas Pancasila kali ini kita akan membahas satu topik tentang hakim bermasalah meningkat, problem atau solusinya. Dan telah hadir bersama saya Elvira Takasanakeng di studio Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia paruh waktu periode tahun Januari 2021 hingga Juni 2023. Kami sebut dengan hormat Bapak Profesor Dr. Muhti Fajar Nurdewata, Sarjana Hukum MHUN. Selamat datang, Prof. Selamat datang, selamat jumpa dengan teman-teman semuanya. Senang sekali Prof boleh hadir di Universitas Pancasila, satu kehormatan buat kami, Prof. Alhamdulillah, sama-sama bisa berbagi, bisa sharing. Iya, jadi kami sering mendengar beberapa di media sosial banyak sekali Prof memberikan edukasi melalui publikasi ya, walaupun itu secara langsung maupun melalui mungkin tulisan-tulisan akademik Prof. Jadi ada beberapa, dalam waktu yang singkat Prof, kita ingin menanyakan beberapa hal terkait hakim bermasalah di Indonesia ini. Yang pertama mungkin seperti yang sudah disampaikan di awal tadi Prof, di mana terjadi peningkatan pelanggaran kode etik ataupun perilaku hakim ini beberapa tahun belakangan, dan ini menjadi sorotan. Menurut Prof sendiri ini merupakan gejala atau fenomena apa? Kemudian apakah ini ada kaitannya mungkin masyarakat mungkin gaji hakim kurang kali gitu ya, atau misalnya ada juga pandangan enggak, itu mungkin hanya merupakan moral hazard dari personal hakim itu sendiri. Menurut Prof bagaimana tentang hal ini? Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, langsung saya katakan kalau soal gaji sebenarnya enggak, ya, karena dari perbandingan ASN dengan hakim dan ASN yang lain, hakim ini relatif lebih tinggi. Bahwa memang masih ada kurang dalam kesehatan, layanan kesehatan, atau mungkin juga fasilitas dinas dan sebagainya, itu saya pikir ada di gejala di mana-mana. Jadi bukan suatu hal yang merupakan persoalan utamanya. Persoalan utamanya kembali ke personal sebenarnya, ya, karena kalau secara institusional KY ini mempunyai program untuk melakukan survei terhadap indeks integritas hakim. Mahkamah Agung juga, KPK juga, Transparansi Internasional juga, dan semua menunjukkan tren naik kepercayaan publik terhadap hakim, integritas hakim naik dan sebagainya. Walaupun belum sempurna, tapi angka itu menunjukkan naik. Jadi kasus-kasus yang belakangan muncul itu mungkin lebih kepada ke personal hakimnya, tapi banyak hal yang menyebabkan.
Bisa karena lingkungannya, bisa karena situasinya, ya. Bisa karena adanya tekanan, bisa karena ada penawaran dan sebagainya. Jadi itulah yang kemudian KY berusaha untuk menjaga marwah dan martabat perilaku hakim sesuai dengan tugas konstitusionalnya. Ya. Jadi kita lakukan melalui pengawasan, kita melakukan melalui peningkatan kapasitas, karena hakim ini nggak punya waktu lagi untuk belajar. Jadi kita undang hakim untuk dikasih semacam diklat, training, baik soal-soal tentang etik maupun soal-soal tentang hukum yang update, dinamika hukum yang berkembang hari ini. Diharapkan ketika mengadili itu bisa mempunyai wawasan dan tambahan keilmuan serta mengetahui dinamika hukum yang terus berkembang. Itu. Yang ketiga, kita melakukan perlindungan terhadap hakim atas upaya-upaya atau ada semacam gerakan untuk melakukan perendahan martabat kehormatan hakim, ya. Baik di dalam persidangan, ya, hakim ada yang dipukul, ada yang dicaci maki, sampai pada teror, kemudian ancaman-ancaman dan sebagainya. Sebenarnya nggak cuma berhenti di situ kampanye saya terhadap para hakim, dan ini ternyata banyak hakim yang belum tahu tentang bahwa tugas KY itu salah satunya melindungi, memproteksi hakim melalui program advokasi hakim. Nah, harapan kami kalau tadi dikatakan hakim harus berintegritas dan sebagainya, ya kadang kan orang namanya tetap manusia, ya, walaupun disebut wakil Tuhan. Dan setiap hakim ketika saya tanya, yang mulia para hakim, Bapak wakil Tuhan, nggak ada yang jawab berani iya gitu. Seperti berat sekali. Iya, artinya mereka sadar bahwa integritas itu juga mengalami fluktuasi gitu ya. Nah, jadi kalau memang ada tawaran, ada iming-iming, nggak usah yang kekerasan aja gitu, lapor aja ke KY. Ini saya mau disuap, tolong saya dilindungin gitu. Nah, yang terjadi kan hari ini nggak, justru suap ada tapi nggak ngelapor ke KY. Nah, sehingga para hakim yang kemudian jadi tersangka dan sebagainya ini tertangkap sendiri. Tapi kalau mereka sadar bahwa saya harus berintegritas, saya harus menjaga independensi, saya nggak boleh disuap dan sebagainya, ada tawaran suap, ada tawaran gratifikasi macam-macam, lapor ke KY, sehingga KY bisa advokasi gitu. Ada beberapa kasus besar yang kemudian hakimnya kita proteksi gitu. Dan alhamdulillah hasilnya, putusannya juga banyak diapresiasi masyarakat. Jadi itu. Baik Pak, jadi tadi Bapak sempat mengatakan bahwa beberapa tahun ini indeks integritas kepercayaan publik ya tentang kinerja hakim itu meningkat. Integritas hakimnya meningkat. Meningkat dan berdasarkan apa yang dipublikasi oleh KY yang saya sempat kutip di awal tadi, itu dikatakan bahwa ada laporan masyarakat yang meningkat 2 tahun terakhir. Menurut Bapak, apa? Kalau yang meningkat itu satu ya, kalau kita mau lihat dari sisi baiknya bahwa masyarakat mulai membutuhkan keberadaan KY dalam konteks menjaga peradilan yang bersih dan seterusnya. Yang kedua, adanya kesadaran hukum. Ya, jadi ya kita lihat kan sekarang dikit-dikit bawa ke jalur hukum kan gitu kan. Ada orang ribut dikit, rumah tangga ribut dikit, artis apalagi itu kan, bawa ke pengadilan dan seterusnya. Ya akhirnya kasus-kasus ini menjadi meningkat dan kemudian untuk menjaga proses itu menjadi baik, maka mereka juga memberikan laporan pemantauan dan sebagainya kepada Komisi Yudisial. Itu kalau mau dilihat dari sisi positifnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, dari 2.995 itu nggak semua bisa diproses.
Jadi kita perlu jelaskan lagi ke masyarakat bahwa Komisi Yudisial ini punya tugas dan wewenang tertentu ya, yang beda dengan lembaga yang lain. Nah, jadi kita menjaga etik, ya, perilaku dan sebagainya tadi. Nah, persoalannya kadang-kadang yang dilaporkan ini masih, Pak, saya diperlakukan begini pada penyidikan di mana, itu sudah dilaporkan. Ini kan nggak bisa diproses, karena bukan kewenangan KAI. Terus ada juga yang mengenai putusan. Kita kan nggak berwenang memeriksa putusan. Ya, yang kita periksa atau kita melakukan pengawasan terhadap hakim itu adalah proses bagaimana putusan itu terjadi. Apakah ada perilaku hakim yang menyimpang? Apakah hakimnya sudah sesuai dengan kode etik pedoman perilaku hakim? Itu yang kita awasi. Baik secara terang-terangan, artinya kita melakukan pengawasan hakim, maupun secara investigatif. Itu yang kita lakukan. Jadi peningkatan laporan masyarakat itu tidak menjadi implikasi bahwa hakim bermasalah itu meningkat ya, tapi itu partisipasi masyarakat yang berarti sudah lebih banyak. Sudah lebih mengenal KAI, sudah lebih membutuhkan KAI gitu ya. Tetapi mungkin kurang memahami KAI. KAI ini menunya apa aja sih yang bisa dipakai. Nah, ini yang kemudian perlu kita sosialisasikan lagi, termasuk ya ke teman-teman pengacara, karena biasanya kan mereka mewakili dari kliennya. Banyak yang karena kalah kemudian lapor gitu kan, tapi semua argumentasinya mengenai pertimbangan hakim. Nah, kita kan nggak bisa masuk dan seterusnya. Jadi kalau bisa dicek di websitenya ya, berapa yang dikenai sanksi, berapa, tapi nggak sebanyak itu. Jadi itu antus masyarakat aja. Bahwa ada lembaga pengaduan, lembaga tempat mencari keadilan yang itu kemudian direspon oleh masyarakat. Baik, Prof. Dan beberapa saat yang lalu ada pernyataan Prof di publik yang agak menarik ya. Kalau boleh dikatakan, Prof katakan dikutip bahwa kalau boleh hakim itu sudah selesai dengan urusan duniawi. Ya. Dan kemudian tidak dianjurkan untuk hidup dengan hedon dan janganlah kalau boleh flexing. Jadi secara tidak langsung mungkin kita menganggap jadi hakim nggak boleh kaya atau nggak boleh bergaya gitu. Kira-kira gimana sebenarnya Prof mungkin boleh jelaskan apakah itu ada hubungannya dengan kredibilitas seorang hakim atau bagaimana? Dengan hakim ya. Dengan metafor dia wakil Tuhan. Tentunya dia harus menjaga perilakunya. Jadi selalu saya sampaikan pada teman-teman hakim, juga pada masyarakat umum, bahwa termasuk calon-calon sarjana hukum itu, kalau saya kasih kuliah umum di kampus, kalau ingin jadi hakim, Anda harus menyiapkan diri Anda, bahwa Anda harus punya niat yang benar-benar bisa menjadi seorang pengadil, di mana itu menuntut konsekuensi. Anda mempunyai standar sosial yang tidak sama dengan masyarakat biasa. Kalau orang biasa mungkin boleh dugem gitu kan, kalau hakim nggak boleh. Kan dia seorang pengadil, wakil Tuhan, masa dugem? Begitu. Jadi memang ada standar-standar yang lebih tinggi, dan ini menjadi konsekuensi logis. Kemudian tentang kekayaan, karena kebanggaan hakim bukan pada berapa banyak harta yang dia kumpulkan. Saya sampaikan, kebanggaan hakim itu adalah berapa banyak putusan yang bagus, yang logis, yang memberikan rasa keadilan bagi para pihak maupun bagi masyarakat. Ini memberikan edukasi yang luar biasa. Itu yang perlu dibanggakan. Bukan jumlah berapa yang dia bawa pulang, apa yang dia punya dan sebagainya. Ya, tentu saja tidak bisa dipungkiri ya, pengaruh lingkungan, mungkin dari yang paling dekat, pengaruh lingkungan keluarga gitu kan. Bapaknya udah jadi hakim benar-benar, istrinya
bilang tetangga bangun rumah gitu kan, mobilnya ganti gitu kan. Dulu cuma Fortuner, sekarang Rubicon gitu kan. Nah akhirnya bisa tergoda dari hal yang kecil sampai lingkungan kerja sampai lingkungan. Oleh karena itulah hakim saya bilang harus membatasi. Nah ini harus menjadi kesadaran awal ketika saya memberi ceramah pada para cakim itu, termasuk juga pada seleksi hakim agung. Kalau Anda masih mikir dunia, tinggalkan aja tes ini. Karena kalau sudah jadi calon hakim agung itu pikiran Anda adalah bagaimana membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Salah satunya adalah membangun peradilan yang bisa dipercaya oleh masyarakat, dan aktor utamanya itu adalah hakim. Itu aja. Jadi memang itu konsekuensi pekerjaan ya saya pikir. Jadi kalau yang nggak mampu kemudian nggak mampu menahan hasrat untuk pamer, nggak mampu menahan hasrat untuk bergaul bebas kesana kemari dengan siapa aja, ya jangan jadi hakim. Jadi lawyer aja mungkin ya kan. Atau mungkin profesi lain yang memungkinkan Anda boleh melakukan itu. Jadi dengan secara tidak langsung kita bisa lihat bahwa profesi hakim ini bukan hanya melekat ketika pakai jubah sedang bertugas ya Prof. Jadi di luar itu pun dituntut untuk bisa mempunyai suatu citra yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Iya, karena hakim kan kemudian tidak satu profesi apa namanya acting ya, artinya ketika dia baru berbuat baik ketika di panggung peradilan, nggak bisa begitu cara pandangnya. Jadi hakim ini memang integritasnya memang utuh sehari sebagai manusia dia, baik kesehariannya dia maupun waktu sedang bekerja. Baik, itu yang kita butuhkan. Nah yang perlu saya sampaikan juga mungkin tentang tadi apa namanya wakil Tuhan ya, atau kemudian lebih luas lagi mungkin saya bisa katakan tentang bahwa hakim itu menyandang kekuasaan kehakiman. Ya, dia harus independen, dia merdeka memutus segalanya gitu ya. Itu satu dilema, di mana memang hakim nggak boleh diintervensi, tapi kadang-kadang dibalik tidak boleh diintervensi. Itulah terjadi transaksi-transaksi yang melibatkan beberapa oknum hakim tadi ditangkap. Nah sehingga saya sampaikan kepada para hakim, kalau menyadari dan meyakini bahwa ketika membuat putusan itu membaca irah-irah ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka ada dua frasa. Satu keadilan demi keadilan. Nah ini tentunya membutuhkan kapasitas keilmuan sehingga dia bisa mencerna semua proses, fakta, saksi, bukti dan sebagainya, kemudian bisa merangkum dengan kemampuan keilmuannya. Dan itu pun kurang cukup ya. Saya pikir perlu juga saya menggunakan istilah kesalehan intelektual. Jadi bagaimana membangun satu argumentasi hukum yang juga mendasarkan pada nilai-nilai moral dan nilai-nilai transenden. Karena ya kita tahu kan, ahli hukum itu satu orang, dua orang bisa punya pendapat 6 bahkan 10 kan gitu. Dan itu benar semua. Bagaimana argumentasi itu dibangun. Nah, hakim nggak cukup cuma itu, tapi juga harus benar secara moral argumentasinya. Lalu yang kedua, frasa yang kedua berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tadi yang kemudian sering diterjemahkan sebagai wakil Tuhan, itu bahwa dia harus menyadari ketika memutus itu dia ada kekuasaan lain selain Tuhan yang bisa mengintervensi dia atau menakut-nakuti dia atau mengancam-ancam dia. Ya harusnya dia berpegang hanya Tuhan yang bisa melindungi saya, yang bisa mengintervensi supaya saya tetap lempeng gitu ya, nggak tergoda dan sebagainya. Nah kalau hakim punya dua syarat itu, maka sebenarnya dia berhak menyandang kekuasaan kehakiman yang independen merdeka tadi. Tapi kalau belum ya kita terus
dan KY khususnya terus akan mengupayakan supaya syarat-syarat ini bisa terpenuhi. Dan saya minta semuanya ya teman-teman optimis saja lah bahwa yang di berita itu memang menyedihkan ya, mengecewakan kita semuanya. Tapi hakim kan banyak sekarang, ada 8.500-an lebih yang berkasus berapa. Jadi kita dukung terus supaya hakimnya juga semakin baik. Baik, Prof. Ya. Dan tadi Prof sempat mengatakan juga bahwa memang sudah ada yang ditemukan hakim-hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim tadi. Nah, mengenai sanksi-sanksi, apakah sudah ada yang diberikan sanksi, dan juga Prof sendiri secara pribadi melihat apakah sanksi yang diberikan itu sudah cukup efektif atau bagaimana, Prof? Kalau khusus bicara sanksi ya, tentunya ya saya harus mengatakan itu yang paling tepat dari perspektif KY. Karena prosesnya sudah, kita punya proses kan dari laporan masyarakat, kemudian kita lakukan penelitian, kemudian kita melakukan panel, lalu ada klarifikasi, sampai kemudian diputus di pleno. Jadi kalau dikatakan apakah sudah tepat belum ya, pasti sudah tepat ya dari perspektif KY. Nah, tapi kalau kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi mengenai efektivitas itu, ini sistemik ya saya pikir ya. Sistemik, jadi dari prosesnya dari kenapa dilaporkan, kemudian prosesnya, kemudian bagaimana rekomendasi dan seterusnya ya. Kemudian kenapa muncul banyak penyimpangan, kalau kita mau bicara dengan frame yang lebih luas itu, maka pertama ya kita harus lakukan reformasi peradilan atau reformasi hukum yang ini sedang bergulir. Apa yang kurang gitu, apa yang dibenahi ya, ini kita berproses. Lalu ada yang bilang kok berproses terus sih, kan 77 tahun kan gitu. Di Amerika butuh ratusan tahun ya. Kemarin saya barusan berkunjung ke US Marshal dan Department of Justice di Amerika. Mereka mendirikan US Marshal seperti KY-nya itu 2 tahun setelah mereka, jadi sekitar tahun 1778, ratusan tahun. Dan di tahun 1940 1940-an sampai 50-an masih banyak hakim di Amerika yang kena sogok, juga masih kena suap. Tapi at least mereka butuh waktu belajar. Dan saya tanya sekarang berapa hakim yang kena kasus selama 100 tahun terakhir? 5. Sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Dan mereka benar-benar saya temui ya, beberapa hakim memang ya sudah menjadi seperti tadi, sudah meninggalkan dunia. Benar-benar fokus, orangnya yang yuhud, yang rendah hati, yang benar-benar bijaksana gitu, penampilannya enggak glamor gitu, tapi sangat dihormati masyarakatnya. Yeah. Kita mungkin masih memandang bahwa kita perlu dihormati kalau kita pakai Hermes atau turun dari mobil mewah gitu kan. Yeah, nah itu yang mungkin perlu dijaga. Dulu juga pernah ada satu film yang diangkat dari kisah nyata hakim di Amerika, saya lupa judulnya, Prof. Dan itu dimunculkan bahwa ada beberapa hakim di Amerika itu bahkan dia nggak mau menerima kebaikan dari masyarakat, takutnya dia merasa hutang budi katanya. Yeah. Saking sebegitu berintegritasnya ya. Yeah. Nah itu butuh. Jadi kalau saya anggap ini satu proses yang membaik lah ya, membaik. Kemudian ya insya Allah lah beberapa tahun lagi kita akan bisa membangun integritas hakim ini secara utuh gitu, kemudian kredibilitas peradilan benar-benar dapat kepercayaan dari publik gitu kan. Nah ini jadi masalah-masalah hukum ini nggak akan ada lagi terdengar kabar-kabar yang mengecewakan seperti ini. Baik, membuat Prof. kita semua sedih kan. Dan
waktu acara tahunan Komisi Yudisial tahun lalu, Presiden Jokowi mendorong bahwa KY harus bersinergi dengan Mahkamah Agung. Tapi mungkin kita dari masyarakat luar ya Prof, kadang-kadang hanya menyaksikan di media, sepertinya mungkin ada beberapa saat ada kontra satu sama lain. Gimana Prof melihat, apakah memang sinergi ini sudah terjadi, sudah dilakukan, dan sejauh apa? Kebetulan sejak saya menjabat ketua 2,5 tahun yang lalu, kemudian kita canangkan KY Sakti, ya, sinergitas, integritas, akuntabilitas, kredibilitas, transparansi, dan integritas. Nah, yang sinergitas itu kita memang bangun, ya. Kita menyadari bahwa memperbaiki sistem hukum khususnya di proses peradilan ini nggak bisa KY sendiri. KY harus bekerja sama. Dan partner atau mitra kita paling dekat adalah Mahkamah Agung. Nah, maka di hari-hari pertama saya langsung berkunjung ke Mahkamah Agung, dan kemudian kita sepakati bahwa kita, yang mungkin sejarah membaca ya, bahwa ada perseteruan panjang antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tapi sejak itu kemudian ada komitmen bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung itu nggak lagi bertanding, tapi bersanding. Nah, ini dibuktikan dengan berbagai kita membentuk tim penghubung namanya. Dari KY, dari MA, ini wakilnya, ini dipimpin oleh wakil dan wakil untuk menjembatani persoalan-persoalan ada. Seperti misalnya kita punya peraturan bersama mengenai pemeriksaan bersama. Dari 2000 berapa itu sampai hari ini belum pernah terlaksana, karena dulu ya begitu terus kan. Dengan mitra ini nggak kurang harmonis. Nah, yang hari ini kita bisa coba laksanakan, kemudian komunikasi kalau ada hal-hal yang kurang baik ya kita komunikasikan dengan baik, dan semua berjalan lancar. Ya. Jadi dikatakan bersanding ya, bukan bertanding tadi Prof. Iya, capek bertanding. Iya, dapat piala. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir Prof. Dari Prof sebagai Ketua KY yang baru di rolling ya Prof, yang ya. Jadi menurut Prof ada satu adagium dibilang bahwa palu hakim adalah palu kebenaran katanya ya, yang sering kita dengar. Dan menurut Prof, apa peran KY yang dihubungkan misalnya dengan kami di lembaga pendidikan hukum seperti ini untuk memastikan bahwa menolong membangun hakim yang berintegritas, bermartabat, dan berkeadilan. Kira-kira bagaimana sebagai di akhir ini Prof lihat apa yang perlu dilakukan KY ke depannya, dan mungkin dihubungkan dengan lembaga pendidikan misalnya Prof. Yang sudah dilakukan dan terus akan dilakukan tiga tadi ya, pengawasan, peningkatan kapasitas, advokasi, dan itu terus kita kampanyekan ya. Termasuk juga kita perluas jaringan di kantor-kantor penghubung di daerah yang dulu cuma 12, sekarang ada 8, dan kita ingin nanti semua provinsi ada supaya sosialisasi dan masyarakat pencari keadilan lebih mudah menjangkau Komisi Yudisial dalam ketiga hal tersebut jika terjadi sesuatu. Yang kedua, kembali juga kepada personnya ya. Memang passion, kemudian orang menjabat satu profesi hakim itu ya tadi dituntut beberapa hal yang membawa konsekuensi tertentu, sehingga dia harus sadar ya. Ada kesadaran, baik kesadaran moral, kesadaran intelektual, kesadaran sosial, bahwa saya adalah hakim maka saya harus membatasi diri. Kemudian kalau dalam konteks edukasi, saya sudah coba sampaikan di beberapa kuliah umum, dan saya sudah ketemu pimpinan-pimpinan universitas maupun dekannya. Saya minta untuk ada mata kuliah kekayaan satu.
sama ini belum masuk. Nah, Ya. ini kan masuk. Supaya apa? Supaya para nanti misalnya ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi pengacara, itu punya bekal. Nah, oh KY ini gunanya, fungsinya ini dan seterusnya. Yang ketiga, kita membuka diri ya untuk adanya kerjasama magang, katanya dengan Merdeka Belajar ini sudah kita buka. Jadi proses edukasi masyarakat melalui kampus-kampus ini sudah berjalan. Itu mungkin yang banyak sih yang sudah kita lakukan ya. Baik, Prof. Nanti waktunya habis kalau kita semuanya. Iya. Tapi itu yang terakhir ya, kalau tadi dikatakan walau apa tadi? Palu hakim, palu kebenaran. Walau Langit langit runtuh, runtuh. hukum harus ditegakkan. Itu terlalu utopis ya. Saya lebih baik mengutip profesor saya, hukum itu kadang tegak, hukum kadang runtuh. Tapi yang terpenting jangan lelah mencari keadilan. Dan mana jago hukum. Profesor saya. Iya. Ya. Itu yang Baik, saya selalu Prof. sampaikan. Ya. Terima kasih Prof, Cukup? tidak terasa. Ya. Jadi banyak sekali pencerahan, ternyata walaupun terlihat di media bahwa sepertinya hakim bermasalah meningkat, tapi dari perbincangan kita hari ini kita bisa lihat bahwa masalah-masalah itu sebenarnya sudah disiapkan solusinya dan bahkan sudah banyak program-program yang dilakukan oleh KY. Dan tadi sangat menarik, ternyata bukan hanya sesudah jadi calon hakim atau hakim, tapi sudah mulai bekerja sama dari level mungkin fakultas hukum dari pendidikannya Prof. Dan ini tentu memberikan harapan buat kita masyarakat dan Mihcaster di Universitas Pancasila. Jadi demikianlah episode kita kali ini, sampai ketemu pada episode selanjutnya.